Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, bagi yang mimpin doa, silakan dipimpin doanya. Saya, Bu. Baik, silakan Ayu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, setelah baca doa, ibu akan mengambil absen kalian satu persatu. Bagi namanya terpanggil, silakan tunjuk tangannya ya. Ayu, Hadir, Bu. Rizky, Hadir. Panji, Hadir, Bu. Ilham. Hadir. Baik, semua kelihatannya hadir. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silahkan dilihat sampah di bawah mejanya dan bangkunya tolong dirapikan ya. Baik, Sudah, Bu. Baik, semuanya sudah bersih dan rapi. Langsung saja mata pelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang IPS terpadu. Materinya yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa materi kita pada pagi hari ini? Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya, bagus. Baik, sebelum kita masuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kita dapat mengetahui arti dari konsep ruang. Yang kedua, kita dapat mengetahui arti dari interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, kita mengetahui contoh interaksi antar ruang. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian konsep ruang. Seperti yang udah Ibu tuliskan di depan, silakan dilihat pengertian konsep ruang. Apakah siswa Ibu semua tahu apa itu konsep ruang? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Konsep ruang adalah tempat di mana di dalamnya terdapat makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang tinggal dan berkembang biak di dalamnya. Ruang sendiri memiliki arti tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang tinggal. Sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal, dan ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memenuhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang di bawah permukaan bumi seperti air dan tanah yang sampai ke kedalaman tertentu. Pengertian selanjutnya itu pengertian interaksi antar ruang. Pengertian interaksi antar ruang, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Interaksi ini memiliki arti lain yang mana artinya suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap suatu tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Dan interaksi antar ruang juga memiliki arti lain, yaitu
suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat juga berupa pergerakan barang, orang, ataupun informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lain. Baik, dari penjelasan Ibu tentang pengertian konsep ruang dan pengertian interaksi antar ruang, adakah dari siswa Ibu semua ada yang mau ditanyakan? Bagi yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Saya, Bu. Baik, kepada Ayu silakan. Apa saja bentuk interaksi antar ruang itu, Bu? Ya, bagus pertanyaannya ya. Apa saja bentuk interaksi antar ruang itu? Bentuk interaksi antar ruang terdapat 3 macam. Yang pertama, seperti mobilitas penduduk, yang mana merupakan interaksi antar penduduk dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Misalnya imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Yang kedua yaitu komunikasi antar penduduk, pengiriman informasi yang dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga transportasi, yang merupakan interaksi antar ruang yang melalui perpindahan barang, misalnya perdagangan, pengiriman barang, dan lain-lain. Baik, Ibu akan menjelaskan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Kondisi ini terjadi ketika ada wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Contohnya seperti penduduk yang tinggal di daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di pantai menghasilkan ikan. Jadi penduduk pegunungan akan membutuhkan ikan yang dihasilkan oleh penduduk pantai. Begitu juga sebaliknya, penduduk pantai akan membutuhkan sayuran yang dihasilkan oleh penduduk pegunungan. Jika masing-masing penduduk mempunyai kelebihan terhadap yang dihasilkan, maka akan terjadi interaksi antar penduduk pegunungan dengan penduduk pantai melalui aktivitas jual beli atas kelebihan dan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua yaitu contoh kesempatan antara. Contohnya seperti kota Pariaman yang biasanya membeli pakaian ke kota Bukit Tinggi. Namun kemudian diketahui ada di kota Padang yang juga penghasil pakaian. Karena kota Padang lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli pakaian di kota Pariaman beralih membeli pakaian ke kota Padang. Akibatnya interaksi antar kota Pariaman dan Bukit Tinggi menjadi melemah. Yang kedua yaitu kemudahan transfer. Contohnya seperti seseorang akan menjual sayuran dari kota Bukit Tinggi ke kota Pariaman. Namun jalan menuju kota Pariaman itu terjadi kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke kota Pariaman. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah siswa Ibu semua ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang tidak paham dari penjelasan Ibu? Tidak, Bu. Baik, waktu kita juga sudah habis. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk kalian selesaikan di rumah ya. Ya, Bu. Minggu depan akan Ibu tagih. Tolong dibagikan. Ya, Bu. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.